selamat pagi semua. Kembali lagi bertemu dengan saya, Lukman Al-Hakim, sebagai pembawa berita. Kali ini saya akan membawakan berita kisah warga negara Indonesia saksi mata penembakan brutal di New Zealand. Jumat, tanggal 15 bulan 3 Maret lalu adalah hari yang sangat kelam bagi Irfan Widianto. Ketika sedang mengikuti prosesi sholat Jumat di Masjid An-Nur, Christchurch, New Zealand, tiba-tiba muncul suara tembakan beruntun menghujani jemaah masjid. Irfan yang juga mengajar di pendidikan program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan atau UAD ini berhasil selamat dalam insiden itu. Hanya saja dia mengalami trauma yang luar biasa dan membutuhkan pemulihan. Irfan bercerita mulanya dia tak menaruh curiga sama sekali. Sama seperti hari Jumat sebelumnya, dia menempatkan diri ke Masjid An-Nur untuk menunaikan sholat Jumat. Dengan mengendarai sepedanya pukul 13:40 waktu setempat sampai di masjid. Nah, kemudian saya masuk ke dalam masjid. Saya melihat bahwa di ruang sholat utama masih agak langgang. Di situ tidak banyak jamaah. Kemungkinan karena memang hujan dari pagi. Kenang Irfan dalam teleconference di kampus 1 AAD Senin tanggal 18 bulan 3 2019. Karena jaket yang dipakainya masih kehujanan, Irfan memutuskan tak ke ruang sholat utama. Dia menuju ruang meeting yang ketika Jumat dimanfaatkan untuk tempat sholat. 5 menit setelah dia mendengar suara tembakan, semula Irfan mengira suatu tersebut berasal dari trafo masjid yang meledak. Namun suara tembakan itu terus terjadi. Hingga akhirnya dia menyadari suara itu berasal dari senjata tembakan. Terus terjadi hingga menyadari suara itu dari senjata itu api. Mengetahui hal itu, dia langsung keluar melalui emergency exit door. Irfan dan jamaah lainnya berlarian keluar melalui emergency. Irfan dan jemaah lainnya juga pun berlarian ke emergency ke parkiran belakang masjid. Setelah mereka berlindung di sebuah rumah tak jauh dari tempat setempat mengecek tempat persembunyian Irfan, kami disuruh standby. Sekitar pukul 7 waktu setempat atau 19 waktu setempat, kami dikumpulkan di halaman depan. Kemudian dievakuasi dengan menggunakan tank polisi. Dan polisi datang sekitar jam setengah 8, 7:30. Saya diantar oleh polisi sampai ke rumah dengan selamat. Katanya, jika Irfan mahasiswa S3 Biologi di University of Otago berhasil selamat tanpa luka-luka, maka lain hal dengan Zulfirmansyah beserta anaknya. Meski selamat, warga negara Indonesia, bapak anak ini terkena tembakan dan harus mendapat perawatan yang intensif. Dari info istrinya dapat info dari pihak medis kalau Zul, sapaan akrab Zulfirmansyah, terkena tembakan di paru. Anaknya terkena tembakan di kaki, ucap sobat Zulfirmansyah. Erizal AS. Kemudian Detikom di Yogyakarta Jumat tanggal 15 bulan 3 2019 lalu. Erizal adalah sobat lama Zulfikar. Mereka sudah saling kenal sejak di SMR Padang.
Kemudian keduanya sama-sama melanjutkan studi di Institut Seni Indonesia atau SSI Yogyakarta. Usai lulus di SNI Yogyakarta, kedua di komunitas aktif di Seni Sangkato untuk membantu Rektor PR3 ISI Yogyakarta. Anusipati mengecam penembakan brutal yang mengenai Anumus itu. Dia menilai apa yang dilakukan pelaku adalah aksi yang tidak berperi kemanusiaan. Terlebih aksi teror itu dilakukan ketika jamaah sedang beribadah sholat Jumat. Penyerangan kepada masyarakat sipil apalagi sedang melakukan ibadah itu akan perbuatan yang tidak biadab dan pengecut. Dan saya pikir itu betul-betul melukai rasa kemanusiaan kita, mencerai harkat dan martabat kemanusiaan. Kecam Anuspati. Sekian dari sekilas info yang saya berikan kepada kalian semua, pemirsa di rumah. Semoga kurang lebihnya mohon maaf. Saya Lukman dari Barok News mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.